Berdasarkan legenda masyarakat Jawa, awal mula penciptaan Pulau Jawa bermula di Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Alas Purwo memiliki makna hutan pertama atau hutan permulaan. Ya, selain keindahan alamnya masih terjaga, Alas Purwo memiliki segudang misteri di dalamnya. Hutan seluas lebih kurang 43.000 hektar ini memiliki reputasi sebagai destinasi wisata paling angker di Pulau Jawa, di mana aktivitas mistis seperti pesugihan, mencari ilmu kesaktian, atau bertapa mencari wangsit masih banyak dilakukan. Kabarnya, tak sedikit orang yang hilang tanpa jejak di Alas Purwo karena dibawa ke alam lain oleh penguasa goib Alas Purwo. Alas Purwo itu juga ada cerita sedikit mistis lah, kayak peninggalannya di dalam itu ada namanya itu Gua Istana, juga ada situs Kawitan kayak seperti itu Mas. Itu hutan terbesar di Pulau Jawa yang dijadikan taman nasional sama cagar alam dan di dalamnya banyak sekali flora dan fauna. Di sisi lain, Alas Purwo ini juga tempat yang dikatakan keramat, mistis dan juga angker ya. Taman Nasional Alas Purwo baru diresmikan tahun 1992. Berada di dua wilayah kecamatan, Tegal Glimo dan Purwoharjo, Banyuwangi. Potensi wisatanya luar biasa, mulai dari situs sejarah, goa-goa, padang savana, dan pantai yang cantik. Alhasil, Alas Purwo menjadi surga bagi para peminat wisata khusus. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, jika saat mengunjungi Alas Purwo ada suara asing yang memanggil, sebaiknya jangan langsung menengok ke belakang karena akan membawa malapetaka. Dalam hal ini, hilang di bawah makhluk penghuni Alas Purwo. Untuk bagian pertama Alas Purwo ini ada situs apa ini Pak? Bagaimana sejarahnya? Oke. Ini namanya situs Kawitan. Kalau di bahasa Jawa, Kawitan itu artinya awal. Jadi situs Kawitan ini diduga merupakan gapura peninggalan kerajaan Blambangan pada tahun 14 Masehi, merujuk pada situs Balawi tahun 1350-an Masehi. Situs ini pada saat ini dimanfaatkan oleh semua kalangan untuk berritual. Menurut keyakinan masyarakat Jawa, Alas Purwo adalah tempat paling angker yang menjadi pusat kerajaan jin tanah Jawa. Tak aneh jika banyak orang yang sengaja datang ke Alas Purwo untuk menggelar ritual tertentu, khususnya para pelaku kebatinan. Kejadian-kejadian mistis yang terjadi di Alas Purwo seakan sudah menjadi soal biasa. Warga maupun pendatang tak bisa berlaku sembarangan jika tidak ingin celaka. Seperti kejadian yang menimpa salah seorang warga ketika ia dengan sengaja mengambil batuan di kawasan situs untuk dijadikan bahan pembuatan tungku. Situs Kawitan itu ada bebatuan yang di sana ya, kotak-kotak kayak sebuah batu lama, andesit ya, kalau secara ilmuwan itu batunya jenisnya andesit. Itu dulu berserakan batu itu, batu-batu itu berserakan. Lah orang cari kayu itu ngambili itu dibawa pulang, karena batunya kotak-kotak bagus gitu kan, batu dibawa pulang, membuat tungku untuk masak gitu loh, dibikin ditata di rumah. Mau namanya di hutan mereka nggak tahu bahwa itu berserakan. Nggak tahu-tahu di sana itu masyarakat di sekitar itu kesurupan semua. Nah gitu loh. Nah orang yang ngambil ini konon ceritanya itu mimpi balik kembalikan apa namanya batu ini bukan batu-batu yang bentuk itu. Ini batu sudah disuruh kembalikan. Akhirnya dikembalikan, tidak dikembalikan apa namanya diberserakan tapi ditata. Peristiwa yang terjadi di tahun 70-an itu sontak membuat geger masyarakat Banyuwangi. Batu yang telah diambil lalu dikembalikan ke tempat semula dengan melakukan ritual tertentu sebagai permohonan maaf. Menurut wangsit yang didapat para sesepuh desa, tempat yang sekarang disebut situs Kawitan ini adalah peninggalan dari kerajaan Blambangan yang menjadi tempat berkumpulnya raja-raja Nusantara. Percaya tidak percaya,
Tapi para petinggi negeri banyak juga yang sengaja datang ke situs Kawitan secara rahasia. Ya, tempat berkumpul dalam arti mungkin tempat beribadatnya, ya mungkin ceritanya seperti itu, Pak. Di situs Kawitan di sebelah kanan, ya itu ada lagi tempat yang kecil gitu. Itu tempat persemadainya Prabu Siliwangi juga. Konon ceritanya di situ. Raja Majapahit. Makanya ya saya tidak tahu ya, mohon maaf ini. Mungkin juga orang-orang kuat di negara ini sekarang, kenapa larinya ke sana? Karena mengingat raja-raja di Jawa itu ke Purwokerto, berkumpulnya di sana gitu loh. Ya kan, secara apa kekuatan leluhur, mereka mengikuti leluhurnya yang dulu pernah melakukan itu ke sana. Dari situs Kawitan yang bernuansa magis cukup kental, penelusuran tim Secret Story berlanjut menuju salah satu goa yang disebut Goa Istana. Lokasinya sedikit masuk menembus hutan yang masih perawan. Tak terbayang jika sampai tersesat atau kemalaman di lokasi ini. Sesampainya di area inti Alas Purwo, kita akan menjumpai kawasan hutan pinggir pantai yang disebut Sendang Pancur. Spot yang dianggap berenergi tinggi untuk pengobatan alternatif dan terapi spiritual. Dengan kolam berair jernih bagi mereka yang ingin mandi atau berendam membersihkan diri. Dulu orang memang tergantung dari niat kan, saya kepingin apa ya, bukan pesugihan ya istilahnya, bukan pesugihan. Karena mungkin orang itu susah, kemudian dia mendekatkan diri, kemudian dia pasrah, kemudian rezeki apa yang mereka dapatkan misalnya. Kebetulan mereka juga orang pedagang misalnya. Ketemu apa di sana misalnya? Ketemu buah rambutan, buah langsat, apa mereka ambil mereka. Misalnya seperti itu. Dan itu sudah rezekinya. Dicari lagi nggak ada sudah. Meski berada jauh melintasi hutan, akses jalan setapak menuju Goa Istana sudah cukup baik. Selain dibangun pengelola, para peziarah yang hajatnya terkabul setelah bermeditasi juga ikut membantu pembuatan jalan. Ya, Goa Istana memang begitu sakral bagi para pelaku spiritual. Konon, bagi mereka yang memiliki kepekaan mata batin, Goa Istana adalah pusat dari kerajaan goib yang ada di Alas Purwo. Kenapa sih namanya kok istana gitu? Jadi ada 3 rangkaian gua sebenarnya di sini tuh. Padepokan, Mayangkoro, Istana. Madepok dulu di gua Padepokan, habis itu ke Gua Mayangkoro, akhir terakhir di sini. Ini tujuan spiritual yang tertinggi. Banyak yang bilang seperti itu. Jadi inilah yang tertinggi. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang bahwa inilah kerajaannya, tanda kutip kerajaannya. Bagi yang meyakini seperti itu, banyak juga yang meyakini seperti itu. Jadi begini ya, orang yang spiritual ke sana itu kan kita harus mengakui bahwa kita ini dihidupkan oleh yang maha kuasa ini 2 alam. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Ada alam nyata pun juga ada alam gaib, kan begitu. Nah, di alam nyata kita lihat di sini di Banyuwangi lah ada bupatinya, ada sekdanya. Dan di alam gaib pun juga demikian itu, gitu loh. Ada pimpinannya. Menurut para pelaku spiritual dan supranatural, Goa Istana Alas Purwo merupakan tempat lelaku paling tinggi di Pulau Jawa. Belum sempurna lelaku seseorang jika belum mengunjungi Wingitnya Alas Purwo. Pada malam 1 Suro yang dianggap sakral, ribuan orang akan menggelar ritual di kawasan hutan Alas Purwo. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Misteri Alas Purwo tidak hanya tentang mistisnya saja. Sebagai hutan tertua di Pulau Jawa, Alas Purwo menjadi rujukan para peneliti tentang bagaimana sebenarnya Pulau Jawa terbentuk. Jika ditinjau dari keilmuan geologi, daratan Alas Purwo serta Pulau Jawa adalah bebatuan yang terbentuk di bawah permukaan laut, lalu terangkat ke permukaan. Bisa dimaklumi jika banyak pendapat yang menyatakan jika Alas Purwo memiliki keterkaitan dengan legenda benua yang hilang, Atlantis. Nah, kalau asumsi bahwa Indonesia Atlantis mungkin bisa juga, karena zaman 10.000 tahun itu es itu mencair. Dulu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan itu bagian dari Sundaland sampai Jawa Timur ini batasnya.
Itu kecuali Sulawesi, karena itu ada Makassar side, itu ada Selat Makassar itu yang agak dalam ya, laut itu memang. Nah Sundalen ini Sumatera, Jawa, Kalimantan itu menyatu dulu. Nah terpisahnya itu saat es mencair 10.000 tahun itu baru terbentuklah yang sekarang Laut Jawa, itu paparan Sunda itu. Nah jadi saat itu kita ngeliat dari bukti-bukti sejarah arkeologi yang ditemukan di sepanjang Sumatera, Jawa itu memang mengindikasikan bahwa peradaban sampai khususnya Alas Purwo, peradaban saat itu kita memang sudah maju gitu. Taman Nasional Alas Purwo menjadi tempat tinggal dari ratusan jenis flora dan fauna Indonesia. Berbagai kisah legenda dan mistis yang menyelimutinya membuat manusia tak berani bertindak sembarangan. Alhasil, kelestarian dari hutan tertua di Pulau Jawa ini bisa terus terjaga. Berminat mengunjungi Alas Purwo? Kenapa enggak? Yuk berangkat!